Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya, yaitu tentang kesadaran penuh mindfulness memperkuat kompetensi kesadaran sosial emosional. Bapak Ibu, apakah sebelumnya sudah pernah mendengar tentang teknik ini? Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya menggunakan teknik stop yang saya lakukan di kelas saya. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang latar belakang atau kondisi awal yang ada di kelas saya. Ketika masuk kelas, saya sering menemukan siswa yang masih belum fokus karena berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhinya salah satunya yaitu faktor sosial emosional yang mereka rasakan pada saat itu. Salah satunya adalah mereka merasakan kekhawatiran, stres, marah, dan juga berbagai tekanan yang mereka alami. Emosi-emosi kuat ini muncul dan mempengaruhi diri secara sadar dan tidak sadar. Dapat terlihat dari bagaimana siswa memandang, merespon orang lain dalam sebuah interaksi, efektivitas pekerjaan, hingga pada keputusan-keputusan yang mereka ambil. Nah, inilah kondisi yang sering saya alami ketika saya masuk kelas. Mereka belum fokus terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Mereka masih asik pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan cerita saya tentang praktik stop yang saya lakukan di kelas, sebelumnya saya akan menceritakan tentang pengertian mindfulness atau kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan, dalam Hawking 2017 halaman 15, yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Selanjutnya, tujuan mindfulness adalah membantu siswa dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyesalan akan masa yang telah berlalu. Menurut Hawking 2017, cara yang paling efektif untuk memahami kesadaran penuh mindfulness adalah dengan mengalami sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita melihat praktek mindfulness, mari kita simak video berikut ini. Apa kabar? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini dinamakan latihan STOP, stop. Caranya dengan berhenti, menarik napas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktekkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan.
Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Dengan melakukan latihan ini secara rutin, Anda juga dapat membangun kemampuan merespon atau mengambil keputusan secara lebih reflektif. Selamat berlatih. Sampai jumpa. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat video tadi, kita belajar tentang bagaimana cara mempraktekkan mindfulness. Praktik kesadaran penuh memperkuat kompetensi sosial emosional. Mempraktikkan kesadaran penuh membawa fokus kita kembali pada saat ini, yang dimana akan memberikan waktu dan kesempatan untuk mengenal emosi, perasaan, dan pikiran apa adanya, tanpa penilaian dan penghakiman, namun dengan kepedulian.
Pengenalan dan penerimaan emosi, perasaan, dan pikiran yang sedang dialami akan membuat kita mampu mengidentifikasi cara pengelolaan yang tepat. Indikasi pencapaian kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri sudah terlihat. Selanjutnya, emosi yang telah dikenali, diterima, dan dikelola akan menumbuhkan empati dan pikiran yang terbuka untuk memahami orang lain dan situasi di luar diri dengan sikap yang netral. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan mindfulness yang saya lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Saya menyempatkan waktu kurang lebih 5 menit untuk melakukan kegiatan mindfulness ini. Tujuan yang ingin saya capai adalah memfokuskan perhatian anak-anak ke dalam kegiatan pada saat itu. Tantangan yang saya hadapi adalah beberapa anak tidak fokus dalam kegiatan mindfulness. Bahkan mereka sering bercanda gurau dalam kegiatan ini sehingga kegiatan ini tidak berhasil. Akan tetapi dengan seringnya berlatih dan melakukan kegiatan ini, anak-anak akan terbiasa dalam mengelola emosi mereka sehingga tujuan kegiatan mindfulness ini akan tercapai. Setelah melakukan kegiatan mindfulness, saya mengajak anak untuk merefleksikan kegiatan. Apakah setelah melakukan kegiatan mindfulness ada perubahan dalam diri mereka? Ya, sebagian anak merasakan ada perubahan dalam diri mereka, menjadi lebih fokus dan tenang. Dan ada juga sebagian anak yang merasa kegiatan ini hanya biasa-biasa saja. Bapak Ibu, hal ini sangatlah wajar karena di dalam setiap kegiatan tentunya kita tidak bisa 100% berhasil. Namun dengan seringnya berlatih, kegiatan ini diharapkan dapat lebih mengelola emosi anak-anak sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan pada saat itu dengan baik. Hasil yang saya dapatkan dari kegiatan mindfulness ini, anak-anak menjadi lebih tenang, fokus dalam pembelajaran. Mungkin pada awalnya mereka ketika saya masuk kelas tidak fokus, selalu ramai sendiri dan tidak memahami apa yang harus mereka lakukan. Namun setelah melakukan kegiatan mindfulness ini, 75% anak-anak menjadi lebih fokus dan memahami apa yang harus mereka lakukan. Baik Bapak Ibu, itulah praktik pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu semuanya dan bisa mengambil sisi baik dari kegiatan ini dan mungkin bisa dipraktikkan di kelas masing-masing. Bapak Ibu sekalian, dalam setiap hal tentunya banyak sekali kekurangan. Dalam hal ini umpan balik yang selalu kami harapkan untuk kemajuan dalam pembelajaran. Terima kasih telah diberikan waktu untuk berbagi pada kesempatan ini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.